Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang satu isu atau satu statement ya, yang barangkali statement ini pernah atau sering kita dengarkan, wabil khusus di tengah-tengah masyarakat, yakni satu statement yang menyatakan bahwa khilafah itu tidak akan mungkin tegak sebelum datangnya Imam Mahdi. Nah, implikasi dari statement itu adalah sebagian dari mereka mengatakan, jadi usaha atau upaya yang kita lakukan untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu adalah satu upaya yang sia-sia belaka. Jadi implikasi dari statement itu adalah mereka menyatakan bahwa apa yang kita lakukan untuk menegakkan khilafah Islamiyah itu adalah sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak ada gunanya. Mengapa toh apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa mewujudkan tegaknya khilafah. Jadi khilafah itu menurut sebagian dari saudara-saudara kita hanya akan tegak ketika Imam Mahdi itu telah datang. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan coba kaji bersama-sama apakah benar statement seperti itu. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi tanggapan pertama yang harus kita sampaikan kepada mereka, yang pertama adalah keyakinan akan datangnya Imam Mahdi itu tidak menafikan wajibnya berjuang untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Jadi memang kalau kita ikuti penjelasan para alim ulama, hadis-hadis yang menuturkan tentang datangnya Imam Mahdi itu tingkatannya sudah mencapai derajat mutawatir. Meskipun ada yang mengatakan ini mutawatir bil makna. Tapi walaupun ini mutawatir bil makna, berarti maknanya itu qot'i. Jadi harus diyakini dari sisi maknanya. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, untuk menanggapi atau untuk merespon statement yang ada di tengah-tengah masyarakat yang di awal sudah saya sampaikan, untuk menjawab yang pertama adalah keyakinan akan datangnya Imam Mahdi itu tidak menafikan wajibnya berjuang untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Itu yang pertama. Nah, saya ingin sampaikan satu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi beliau mengatakan begini, sehingga nanti kita bisa memahami statement yang pertama tadi yang saya sampaikan itu. Jadi wa'lam anna tahqiqat tawakkuli la yunafis sa'ya fil asbabillati qaddarallahu subhanahu al-maqdurati biha. Maka ketahuilah anna tahqiqal tawakkul, bahwa merealisasikan tawakal. Jadi tawakal itu bagian dari keimanan. Jadi kita iman. Jadi semua yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, itu semua atas kehendak, semua atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul pasrah, kita betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jadi tawakal itu babnya bab iman. Jadi beliau mengatakan bahwa mewujudkan tawakal itu tidak menafikan usaha. Nah, tawakal itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Yakni tidak menafikan usaha fil asbab, pada sebab-sebab yang telah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kadar-kadarnya. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan bahwa
tawakal itu tidak menafikan usaha. Nah, sama seperti keimanan kita akan datangnya Imam Mahdi itu tidak menafikan upaya kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Sama, karena tawakal itu babnya bab iman. Yakin terhadap bisyarahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk bagian dari keimanan. Dan beliau katakan, wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidalika. Dan sunnah Allah Subhanahu wa taala itu berjalan fi khalqihi pada ciptaan-ciptaannya bidalika. Dengan hal itu. Jadi dengan sebab-sebab. Jadi misalnya kalau kita hendak mendapatkan katakanlah uang, itu salah satu sebabnya kita harus bekerja atau berusaha. Nah, itu namanya sebab. Meskipun kita yakin sepenuhnya bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak langsung berkorelasi kita dapat uang. Jadi, tapi sunnahnya Allah SWT dalam ciptaannya itu seperti itu. Fa innallaha ta'ala amara bi ta'atil asbabi ma'amrihi bitawakkuli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mewujudkan sebab-sebab bersama dengan perintahnya Allah untuk tawakal. Nah, poin ini yang perlu kita garis bawahi, ikhwan fillah. Fasa'yu fil asbabi bil jawarih ta'atun lahu. Usaha fil asbabi, jadi usaha untuk mewujudkan sebab-sebab, jadi untuk mencapai satu tujuan, bil jawarih dengan anggota-anggota badan, ta'atun lahu, itu merupakan ketaatan kepada Allah. Wa tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi, sedangkan tawakal dengan hati, imanun bihi, itu keimanan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudu khidrakum. Wa qala wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa qala fa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Jadi makanya gini, ya, ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Jadi berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab dengan anggota badan itu termasuk ketaatan. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah SWT mendirikan khilafah Islamiyah, berjuang menegakkan khilafah Islamiyah, maka itu termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah. Sedangkan yakin akan datangnya Imam Mahdi itu termasuk bagian dari keimanan. Makanya begini, para ulama mengatakan betapa banyak orang yang tawakal, tapi pada saat yang sama ia maksiat pada Allah. Statement itu maksudnya begini, orang yang bertawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah atas semua aktivitasnya, itu memang iman, bahkan kita harus seperti itu. Tapi tawakal kita kepada Allah itu tidak menafikan usaha, tidak menafikan upaya-upaya untuk mewujudkan sebab musabab. Itu tetap. Nah, mewujudkan asbab itu termasuk ketaatan pada Allah. Jadi makanya kalau orang tawakal saja tapi dia meninggalkan usaha, sa'yu, itu berarti orang itu iman tapi maksiat. Karena apa? Enggak taat sama Allah. Allah memerintahkan kita usaha. Meskipun kita yakin dan percaya usaha itu bukan yang menyebabkan kita dapat rizki. Semuanya tergantung dari Allah. Cuman begini, kalau orang itu hanya tawakal saja, tidak usaha, maka orang itu maksiat kepada Allah. Ya sama ikhwan fillah, kalau orang misalnya tidak mau berjuang menegakkan khilafah, nunggu saja Imam Mahdi. Benar iman dia, benar seperti itu. Keimanannya benar. Cuman dia berdosa. Mengapa? Karena dia tidak taat pada Allah. Tidak taatnya di mana? Karena Allah memerintahkan kita untuk menegakkan khilafah Islamnya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Paham ya? Insyaallah. Faqala Sahal Atustari man ta'ana fil harokati yakni fi sa'i wal kasab faqad ta'ana fi sunnati. Makanya Sahal
At-Tustari mengatakan, barang siapa yang dia itu mencela, menikam, jadi meremehkan al-harokatu itu usaha maksudnya. Yakni fisai wal kasab, barang siapa orang yang menikam atau mencela gerakan, yakni dia mencela usaha dan upaya, kasab itu upaya atau kerja, maka dia itu telah menikam sunnah. Jadi dia telah menikam sunnah. Waman to'ana fi tawakul, barang siapa yang menikam tawakul, maka dia sudah menikam keimanan. Jadi makanya ikhwani fillah, kita nggak boleh tadi punya keimanan Imam Mahdi itu akan datang, tapi orang itu tidak mau berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Karena apa? Mendirikan khilafah itu termasuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Allah itu termasuk ketaatan. Makanya ikhwan fillah kita nggak boleh istilahnya mencela usaha, itu nggak boleh. Meskipun kita yakin tawakal sepenuhnya pada Allah. Karena kita tahu juga bahwa upaya usaha kita itu kasab atau asa'yu itu bukan sebab mulai datangnya pertolongan dari Allah, bukan. Kemudian juga bukan sebab datangnya rizki, juga bukan. Jadi usaha yang kita lakukan. Termasuk kematian juga enggak ada kaitannya dengan sa'yu, usaha. Semuanya sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbu sunnatun, paman amila ala halihi falayatrukanna sunnatahu. Maka fatawakul halun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka tawakal itu adalah halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakal iman gitu. Khilafah itu akan berdiri iman. Cuma jangan nunggu doang. Karena kalau nunggu doang berarti tidak usaha. Tidak melakukan kasab, tidak melakukan usaha. Sedangkan kasab itu adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal ala halihi, barang siapa orang yang mengamalkan halnya baginda Nabi, halnya itu tadi. Tawakal itu halnya baginda Nabi. Makanya kalau ada orang beramal dengan tawakalnya Nabi, sekali-kali jangan meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berjuang sampai menegakkan daulah Islamiyah di kota Madinah. Itu ikhwan fillah. Makanya di ungkapan yang lain dikatakan tadi yang saya sampaikan bahwa betapa banyak orang yang tawakal tapi pada saat yang sama ia maksiat kepada Allah. Maksiatnya dari mana? Karena dia enggak taat. Disuruh usaha tapi tidak usaha. Allah memerintahkan dia usaha. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berjuang, berusaha, berdakwah. Dia tidak mau. Nah, berarti orang itu tidak taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya kutipkan ini kitab sabab ya, setahu saya Ismet Al-Hamuri. Jadi Sadul Hamili Dakwah. Di dalam bab ikhlas beliau mengatakan atawakul jima'ul imani. Tawakal itu adalah jima'ul iman, wujud dari iman. Wa tahqiqu tawakkuli la yunafil akhda bil asbabillati qadarullahu subhanahu wa ta'ala al-maqdurati biha. Nah ini sama, beliau mengutip penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang tadi disebutkan. Dan beliau mengatakan bahwa mewujudkan tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab-sebab yang telah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika. Dan sunnahnya Allah Subhanahu wa taala itu pada ciptaannya itu berjalan di atasnya. Jadi di atas akhdul asbabi. Maka bainallahi ta'ala amara bi ta'atil asbabi ma'amri bi tawakkul. Fasya'yu fil asbabi bil jawarih tahatun lillahi wa tawakkul bil qalbi alaihi imanun bihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum. Ya, orang-orang yang beriman bersiap siagalah kamu. Jadi kalau misalnya tadi orang yakin kalau berperang sebab kemenangan itu di tangan Allah.
tawakal. Cuma kalau dia tidak bersiap siaga, berarti dia telah menafikan perintah dari Allah. Allah memerintahkan kita bersiap siaga. Bersiap siaga berarti tadi mewujudkan sunnatullahnya. Kalau dalam perang ya kita harus siap-siap. Punya pasukan, punya persenjataan, punya strategi dan seterusnya. Itu namanya tahqiqul asbab. Fasoha anal ayah amatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghairu makhsusatin. Nih. Yang benar adalah ayat itu sifatnya umum untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengkhususan. Jadi bukan hanya Imam Mahdi, termasuk bukan hanya Imam Mahdi. Siapa saja bisa mendapatkan janji istikhlaf yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 55. It at-takhsisu la yakunu illa bi khobarin mimman yajibu lau taslim wa minal asl al-ma'lum atamasuk bil umumi. Mengapa? Karena takhsis itu tidak akan ada kecuali dengan adanya khobar. Dari siapa? Dari orang yang kita wajib berserah diri kepadanya. Yakni Allah SWT atau baginda Nabi Muhammad SAW. Wa minal asal al-maklum menurut hukum asalnya dan yang sudah diketahui tamasuk bil umumi. Kita harus berpegang teguh pada yang umum terlebih dahulu. Kecuali kalau sudah ada dalil yang mengkhususkan. Jadi hukum asal itu diambil umumnya. Umumnya ayat mengatakan Allah telah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Itu siapa saja. Dan janji istikhlaf itu bisa ditegakkan oleh Allah sesudah datangnya Imam Mahdi, pada saat Imam Mahdi datang atau sebelum Imam Mahdi datang. Itu maksud bahwa janji istikhlaf itu bersifat umum. Baik, Ikhwan Fillah. Dan di dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani. La yaj'alannahum fiha khulafa'a yatasarrafuna biha tasarrufal muluk fi mamlukatihim. Wa qad ab'ada man qala innaha mukhtasatun bil khulafa'il arba'ah awi au bil muhajirina au bi anal murad bil ardi ardu Makkah. Ini disebutkan begini, sungguh Allah telah menjadikan mereka fiha, maksudnya di atas muka bumi itu sebagai para khalifah yang mengatur semua kekuasaan di bawah kekuasaan mereka. Amatlah jauh ini, waqad ab'ada man qala. Sungguh jauh, salah benar itu. Jadi jauh salahnya. Kalau ada orang yang berpendapat man qala bahwa janji ini hanya khusus bagi 4 khalifah. Janji istikhlaf itu hanya untuk 4 khalifah. Atau khusus bagi kaum muhajirin. Atau yang dimaksud bumi di situ adalah bumi Mekah. Itu juga salah. Dan dimanapun. Di Indonesia, di Malaysia, di Arab atau di Syam dan seterusnya itu semuanya punya peluang yang sama. Karena ini janjinya sifatnya umum. Kemudian sungguh sudah diketahui bahwa iktibar itu berdasarkan keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Dan waqad urifat anal iktibar bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Sungguh sudah diketahui bahwa iktibar itu bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Jadi apa namanya? Al ibratu bi umumi lafzi wa la bi khususi sababi. Nah, kalau kita melihat dari keumuman lafadz itu disebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Berarti siapa saja, asal dia orang mukmin beriman di kurun waktu kapanpun, entah itu di era sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, di era sebelum Imam Mahdi atau pada saat Imam Mahdi atau sesudahnya, janji ini bisa ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sifatnya umum. Makanya sudah salah orang mengatakan khilafah enggak akan mungkin tegak sebelum datangnya Imam Mahdi. Itu justru menyalahi keumuman ayat. Dari mana Anda bisa mentaksis itu? Di sini disebutkan tidak ada yang mentaksis.
Kalau di tafsir Qurtubi disebutkan bahwa taksis itu hanya bisa dilakukan kalau ada khobar. Jadi ada riwayat, kalau nggak ada ya nggak boleh dong mentaksis. Itu ikhwanillah. Maka wadhahiru qaulihi kamastakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah mengangkat menjadi penguasa orang-orang sebelum mereka. Jadi kullu man istakhlafahullahu fi ardihi fala yakhussu dzalika bi bani Israil wala ummatin minal umami duna ghairihi. Maka beliau mengatakan setiap orang yang diangkat Allah sebagai penguasa di muka bumi dan tidak hanya khusus bagi Bani Israel atau umat tertentu selain Bani Israel. Itu disebut di dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani. Makanya ikhwanifillah nggak usah susah-susah bantahnya. Dari mana Anda bisa mengatakan khilafah nggak akan tegak kalau Imam Mahdi nggak datang? Dari mana itu dalilnya? Justru dalil di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55 itu janji yang sifatnya umum. Dari mana Anda bisa mengatakan umum? Ya lafadznya sangat jelas di situ. Al-ibratu bi umumi lafdi wala bi khususi sabar. Itu kaidah penafsiran yang masyhur. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Qurtubi, juga dijelaskan oleh Imam Syaukani. Di dalam tafsir kalau Imam Syaukani Fathul Qadir, Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran atau tafsir Al-Qurtubi. Ini sudah saya terjemahkan ikhwani fillah. Wahtara hadal qaul Ibnu Atiyah fi tafsirihi haitsu qala wa sahihu fil ayati annaha fi istikhlafil jumhuri. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Atiyah tatkala menafsirkan ayat tersebut, surah An-Nur ayat 55. Di mana ia berkata, yang benar ayat ini merupakan janji kekuasaan atas seluruh kaum muslimin. Wa sahih fil ayati annaha fi istikhlafil jumhuri. Jumhur. Wa istikhlafum huwa wa ayumallikahum al-bilada wa yaj'alahum ahlaha kallati jara fi Syam wal Iraq wal Khurasan wal Maghrib. Qala Ibnul Arabi qulna lahum hadza wa'du amin bin nubuwati wal khilafati wa iqamati da'wati wa umumi syariati. Bahkan seorang ulama besar dari mazhab Maliki, Imam Ibnul Arabi, ini julukan beliau. Imam Ibnul Arabi itu julukannya Saikhul Mufassirin, mbahnya ahli tafsir. Dia ngomong begitu mah udah mantep dah. Mbahnya ini Pak D, bukannya Pak D, bukannya Bude, mbah. Jadi Saikhul Mufassirin itu Imam Ibnul Arabi. Dia mengatakan Ibnu Arabi, ayat ini merupakan janji umum dalam masalah nubuah, khilafah, tegaknya dakwah, berlakunya syariah secara umum. Itu Imam Ibnul Arabi mengatakan seperti itu. Lah kok ada orang mengatakan khilafah nggak akan mungkin tegak kalau Imam Mahdi nggak datang, dari mana? Berarti itu hanya hawa nafsu yang berbicara, tanpa ada ilmu di dalamnya. Baik, ikhwani fillah. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga yang bisa digunakan untuk meluruskan pendapat yang kurang tepat yang disampaikan saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah hadis-hadis yang menuturkan tentang Imam Mahdi tidak bisa mentaksis keumuman Al-Quran. Itu jelas dijelaskan sebelumnya juga. Sebab ada riwayat yang menuturkan diangkat khalifah sebelum Imam Mahdi, itu masalahnya. Ada riwayat-riwayat seperti itu, bahwa khilafah itu tegak sebelum Imam Mahdi datang. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Ummu Salamah. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah ilal akhir. Panjang banget nih. Cuma yang penting di sini ikhwan fillah. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin. Akan terjadi perselisihan pada saat meninggalnya seorang khalifah. Jadi Imam Mahdi itu datang itu setelah kematian seorang
khalifah. Nah itu ada perselisihan. Jadi setelah khalifah ini meninggal dunia, di situ ada perselisihan. Setelah perselisihan datanglah Imam Mahdi. Berarti berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa sudah ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Lah kalau misalnya khilafah belum tegak sebelum datangnya Imam Mahdi, lah ini riwayat gimana? Kalau kemudian riwayat Imam Mahdi itu mentaksis ayat Al-Quran, yang tadi mentaksis surat An-Nur ayat 55, janji istikhlaf. Gimana dengan riwayat ini? Sehingga riwayat-riwayat Imam Mahdi itu memang tidak sah untuk mentaksis keumuman atau janji istikhlaf yang sifatnya umum yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 55. Gitu ikhwani fillah. Paham ya insyaallah ya. Nah ini jadi ikhwani fillah ini ya kira-kira ada 3 argumentasi penting yang perlu kita sampaikan pada mereka. Jadi sekadar untuk meluruskan kesalahpahaman mereka. Jadi kita berjuang pun juga enggak kemudian jadi lemes gitu. Karena kalau kita enggak bisa menjawab itu juga lemes juga. Ya, akhirnya mikir-mikir juga, iya ya kalau saya berjuang kalau enggak berdiri terus ngapain gitu. Enggak juga begitu gitu.